Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan hari ini, pada waktu sekarang, detik ini, menit ini, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Sehat, bernafas, melihat, dan banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tanpa sadari itu semua. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah tunaikan, Allah bebaskan dari hutangnya, yang punya hajat Allah juga berikan solusi, yang punya masalah juga Allah segera angkat masalahnya, yang punya kebutuhan segala macam Allah insyaallah Allah berikan hajat-hajat antum semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah juga kepada ahlu baitihi, kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita dan juga siapapun yang menjalankan dan juga menyampaikan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Dan semoga di akhirat kelak nanti kita semuanya diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada majelis sharing kitab Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin, di sesi ke selanjutnya dari bab mujahadah. Ini berarti sesi keberapa ya? 4, kalau nggak salah 4. Beberapa waktu lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hadis terkait dengan bersungguh-sungguh. Entah itu Rasulullah SAW mencontohkan ketika beribadah, ketika sedekah, atau ketika sholat sekalipun, atau misalkan ada khadimnya yang disuruh perbanyak sholat, perbanyak sujud oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak-banyak lagi terkait masalah mujahadah di dalam bab ini. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa melanjutkan sharing kita di kitab ini. Maka ada 2 hadis terakhir yang mana kemarin saya kira bisa saya sisakan 1 hadis saja, ternyata tidak bisa. Jadi ada 2 hadis terakhir yang akan saya bahas tentang bab mujahadah, dan ini juga menjadi penutup pembahasan kita tentang bab mujahadah. Jadi insyaallah hari ini kita hanya akan membahas tentang 2 hadis saja yang lumayan panjang, insyaallah. Baik, tanpa memperpanjang kalam dan waktu daripada murad begitu ya, kita langsung saja membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala dhuhurina فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Surat Taubah.
Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bahwasanya dari Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika ayat sedekah ini turun, kami ini sedang pada kondisi mengangkat barang di punggung-punggung kami, gitu ya, zuhurina dari kata zuhr, gitu ya. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir, maka datanglah seseorang fatasaddaqa bi syai'in katsir, dan dia mensedekahkan harta yang banyak. Faqalu, maka kami di sini, orang-orang yang berkumpul di situ mengatakan, mura'in, orang ini riya nih, sedekah banyak-banyak, begitu kan ya. Waja'a rajulun, lalu datang lagi orang lain, fatasaddaqa bi sa'in faqalu, maka dia hanya bersedekah biasa saja, nggak terlalu banyak, satu sa' saja, ya mungkin satu karung beras atau gitulah, seperti itu, satu sa'. Faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadza, ini julid banget nih orang. Yang banyak dibilang ria, yang sedikit bilang Allah nggak butuh deh kayaknya cuma satu sok kayak gini. Tadi orang bersedekah banyak, bilangnya ria. Giliran yang sedekahnya satu sok saja, dibilang apa namanya, Allah nggak butuh kalau cuma satu sok. Gimana? Nah, lalu turunlah satu ayat yang berbunyi alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, orang-orang yang mencela orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat daripada para mukmin dalam melakukan sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi apa namanya, nggak berhak itu mereka mencela orang-orang yang apa namanya bersedekah begitu. Entah banyak entah sedikit, Allah pasti akan berikan ganjarannya. Begitu. Jadi saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW, saya nggak tahu ini asbabul wurudnya hadis ini atau bukan, tapi begini, ada di hadis Arba'in Nawawi itu, saya lupa hadis keberapa, entah 23 entah 22, saya lupa, bahwasanya ketika itu para masakin itu ngadu, ya Rasulullah, aduh gimana nih, oh ini kayaknya bukan asbabul wurud tapi dalam satu hadis, ya Rasulullah, kami itu miskin, kami itu fakir, jangankan untuk bersedekah ya Rasulullah, kadang kita makan aja masih mikir besok mau makan apa gitu. Kadang kita harus berkeluar keringat banyak, capek seharian untuk bisa makan. Bagaimana kami, orang-orang yang kurang kemampuan yang Allah memang takdirkan seperti ini, ingin bisa apa namanya bersaing dengan orang-orang yang uangnya banyak. Dhahaba ahlud dusur minal ujur, oh ya. Jadi ini tuh ceritanya ada orang-orang yang kaya itu, ya Allah, ya Rasulullah, pahalanya diborong semua nih sama mereka, sebab mereka uangnya banyak, begitu kan. Maka waktu itu setelah mendengar keluh kesah daripada para sahabat yang memang tanda kutip di situ masakin, begitu ya, tenang, para masakin itu sama Rasulullah, maaf ya Allah, apa namanya, kata Rasulullah, aku ingin bersama orang miskin nanti di akhirat, ya begitulah. Jadi banyak keistimewaan orang-orang miskin atau ma'al yatama seperti ini, begitu ya. Terus Rasulullah bilang, ya di situ mungkin ada wahyu turun dan lain sebagainya, bahwasanya untuk menenangkan para sahabat yang memang hartanya sedikit, gitu ya. Ini ada hubungannya mungkin sama hadis ini, korelasi dikit-dikit lah, saya sambung-sambungin. Maka Rasulullah bilang bahwasanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, itu pahalanya sangat tinggi. Kayak misalkan tamla'ul mizan, tamla'u ma bainas samawati wal ard, begitu-gitulah kira-kira. Jadi secara maknawi begini, bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu mengajarkan kalimat-kalimat kayak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, itu pahalanya sangat besar, seperti kayak ma bainas samawati wal ard, atau pahalanya itu subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, atau memenuhi langit dan lain sebagainya. Jadi pahalanya sangat-sangat besar. Jadi di situ Rasulullah SAW memberikan ini juga solusi kepada para masakin yang tidak punya harta banyak untuk bersedekah. Jadi di sini banyak ya, di Islam itu solution, semuanya menjadi solusi. Orang punya uang bisa sedekah pakai uangnya, orang yang nggak punya uang bisa sedekah dengan senyuman, tabassum fi wajhi akhirnya sedekah. Tuh, segitu simpelnya Rasulullah SAW menjelaskan Islam, dan Islam yang rahmatan lil alamin ini.
Atau misalkan khairun nas, orang yang membahagiakan orang lain. Kita senyum kepada orang nih. Kita senyum kepada orang. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Gimana, sehat kabarnya? Semoga gini blablabla. Bikin orang senang. Itu disebutnya salah satunya khairun nas, khairul a'mal termasuknya dalam satu redaksi. Jadi di sini pun begini. Kita bersedekah atau beramal itu ala qudra istita'ati. Jadi Islam itu tidak pernah memberatkan orangnya untuk contoh ada orang nih, fatasaddaqa bi katsirin minal mal, misalkan ada satu orang yang bersedekah dengan banyak. Lalu apakah orang yang lain yang tidak memiliki kemampuan itu juga seperti diharuskan untuk banyak? Oh enggak. Ala qudrati istita'ati, sama seperti sholat. Wajibnya sholat itu mutlak rata. Tapi ala qudrah istita'ati. Misalkan orang ini nggak bisa berdiri, ya udah duduk. Orang ini nggak bisa duduk, ya udah berbaring. Orang nggak bisa gerak, ya udah merem-melek. Orang nggak bisa sama sekali melek gitu ya. Gini-gini nggak bisa gitu ya. Sebagai isyarat ya udah hatinya dia membayangkan dia sholat. Itulah Islam. Kalau udah di situ nggak bisa, ya udah. Kalau dia tepar misalkan nggak punya kesadaran, asal dia memiliki kesadaran, sholat masih ada dalam beban dia. Tapi sesuai dengan kemampuan, gitu. Nah, sama seperti sedekah. Di sini disebutkan bahwasanya sampai turun ayat Al-Qur'an yang nih orang-orang nih nggak bener nih mencela orang-orang yang sedekah. Sedekah banyak dibilang ria, sedekah sedikit dibilang ngapain sedekah sedikit, Allah nggak butuh. Ya, siapa yang juga yang meyakini bahwasanya Allah itu butuh sedekah kita? Oh tidak. Kita mengeluarkan sedekah sebagaimana kita mampu, ya karena kita yang butuh. Karena itu akan menjadikan ladang pahala kita sendiri. Kita seperti menanam biar Allah nanti yang menilai. Orang-orang manusia nggak usah banyak omong begitu. Jadi apapun udah sedekah aja, sampai turun ayat surat At-Taubah. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Muttafaq alaih. Ini a'la darajah. Oke, kita lanjut di bahasa bagaimana Syekh Dr. Mustafa Al-Bugo dan Syekh Al-Khan ini memberikan apa yang bisa diifadahkan daripada hadis ini. Bahwasanya ala annal insan an yuti'a rabbahu qadra istita'atih. Itu kan benar. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kadarnya saja. Bisanya bagaimana begitu. Jangan memaksakan diri gitu. Wa tasaddaqu bima yaqdiru alaihi wa in qalla. Enggak masalah walaupun sedikit. Wa alaihi an la yaltafit ila qaulil munafiqin wa ashabid du'ayat sayyi'ah. Jadi enggak usah nih kita mikir-mikir omongan itu mah kayak kentut dah. Orang-orang munafik nih yang suka mencela-mencela kita, atau orang-orang yang suka ngomong jelek gitu ya. Udah biarin. Sedekahnya nggak mau sendiri-sendiri, ditutupkan katanya sedekah itu lebih baik nggak diketahui orang lain. Oke, nggak masalah. Sirran wa alaniyan nggak masalah. Kita melihatkan kita bersedekah biar orang lihat, itu nggak masalah. Jadi kategori riya atau ini tuh lillah apa enggak tuh tergantung hati kita. Kalau kita mengiyakan ini tuh riya, maka jatuhlah riya. Kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa, ini sebagai latihan. Mudah-mudahan saya terbiasa bersedekah tanpa harus memedulikan orang-orang lain, omongan orang lain. Kira-kira begitu. Al-hathu ala sadaqah walau bi syai'in yasir. Dengan sesuatu yang mudah. Ada ihtiqar al-ma'ruf wa in kana qalilan. Dan juga jangan sampai mencela apapun yang ma'ruf, yang baik. Jangan mencela apapun yang baik. Yang jelek juga lebih baik jangan dicela. Yang baik aja jangan dicela. Salah sih. Yang jelek aja lebih baik jangan dicela, apalagi sesuatu yang baik gitu. Urusan dia ria atau enggak udah biarin. Gitu aja. Oke? Kita mah sebagai manusia udah enggak usah terlalu banyak ikut campur. Yang penting kita mengarahkan. Ya, kita lebih baik circle kita dulu aja. Diri kita, keluarga kita, pasangan kita, habis itu keluarga besar, semuanya itu yang penting selamat dulu, baru ke yang lain gitu. Oke. Ini hadis pertama aja udah 15 menit ya teman-teman. Hampir 15 menit. Jadi kita ambil ke hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi. Bismillah. Nah, hadis ini juga
Hadis ini ada di hadis ke-24 urutan di hadis Arba'in Nawawi. Nah, tapi ini panjang ya. Saya baca dulu baca sambil terjemahin aja kali ya. Jadi ini karena panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi, ini hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi? Hadis qudsi itu lafaz maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Begitu. Jadi ini benar-benar dari Allah tapi melalui Nabi, nggak mungkin apa Allah langsung begitu, nggak bisa. Bisa, tapi maksudnya ini nggak ada yang nggak mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hadis qudsi ini tuh begitu. Jadi ini memang bukan maksudnya atas dasar kalam Nabi, tapi ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi. Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala ya ibadi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Gitu ya, diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku juga menjadikan kepada kalian kezaliman itu sesuatu yang enggak boleh dilakukan. Fala tadzalamu, maka janganlah engkau berbuat zalim. Apapun bentuk kezaliman, sedikit pun, sekecil apapun, jangan pernah dilakukan. Karena ini maknanya am, fala tadzalamu. Gitu. Jangan di sini nggak disebutkan satu perbuatan kezaliman secara spesifik. Tapi ini secara secara am saja, umum-umum saja. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebut hamba-hambaku. Gimana coba senangnya ketika dipanggil oleh Tuhan kita, wahai hambaku, wahai hambaku. Senangnya, Masya Allah. Setiap dari kalian itu tersesat, kecuali aku, siapa saja yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan engkau petunjuk hidayah. Bukan berarti Allah itu membutuhkan kamu meminta kepada Allah, bukan berarti seperti itu. Justru kita yang butuh, maka minta saja kepada Allah. Kamu tuh butuh meminta kepada Allah untuk mengisi kekosongan yang di dalam hati kamu, gitu, melembutkan hati, membesarkan rasa bahwasanya kita ini sadar, kita ini ibadullah yang dhaif, begitu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu lapar. Saya yang Maha mengetahui, saya tahu itu. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Setiap apapun, wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua itu pasti Allah kasih makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, fastat'imuni ut'imtum. Mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan kau makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu, saya tahu, saya Maha mengetahui kalian itu setiap hari, pagi, siang, malam itu melakukan kesalahan, dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni segala dosa-dosa apapun, jami'a, semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Sebagaimana Rasulullah SAW maksum dijaga dari berbuat dosa, tapi masih meminta minimal 70 atau 100 dalam satu redaksi hadis, 70 kali istighfar, 100 kali istighfar. Kita, ya Allah, istighfar habis sholat aja kadang lupa, assalamualaikum, biur kabur. Harusnya astagfirullahaladzim, kadang juga tidak selesai, cuman gitu doang. Nikmatin dengan rasa, dengan hati yang baik.
Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Bahwasanya ya wahai hamba-hambaku, jika kalian ingin memberikan mudarat kepadaku, maka kalaupun ia bisa, maka pasti akan mudarat kepadaku, tapi ternyata tidak. Ataupun engkau ingin memberikan manfaat, semuanya, kalian semua hamba-hambaku, tidak terkecuali siapapun, ingin memberikan manfaat kepadaku, mungkin bisa saja begitu, tapi ternyata tidak, gitu. Karena aku tidak membutuhkan yang seperti itu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku dari kalangan jin manusia semuanya, jika kalian berkumpul menjadi seorang yang paling bertakwa di dalam satu laki-laki, maka itu tidak akan pernah mengurangi apa yang aku miliki di dunia ini, apa yang aku miliki dari seluruh alam semesta ini yang aku ciptakan. Mazada fi mulki syai'a, tidak akan ada yang bertambah sedikit pun. Maksudnya tidak ada gunanya. Maksudnya kamu tuh kecil, nggak ada apa-apanya begitu. Jadi jangan sombong. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika di antara kalian dari awal penciptaan sampai akhir, dari manusia dan jin dan semua makhluk dijadikan seorang laki-laki yang sangat paling berdosa, sangat paling kriminal, fujur, orang-orang berdosa, maka itu tidak akan pernah mengurangi apapun keagunganku. Ketika kamu bertakwa terlalu berlebih, tidak akan menambah keagunganku. Atau misalkan ketika kamu menjadi seorang yang busuk, kamu juga tidak akan pernah mengurangi keagunganku. Karena keagungannya tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada batas, begitu. Lau anna awalakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Dan jika pun setiap dari kalian satu orang naik ke atas bukit masing-masing, semuanya seluruh yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta satu permintaan atau apapun, maka aku bisa saja memberikan seluruh permintaan kalian satu-satu, apapun yang kalian minta. Ketika itu semua sudah terpenuhi, maka itu pun tidak akan pernah mengurangi apa yang menjadi milikku. Kecuali paling perbandingannya seperti jarum yang kamu taruh celup di di laut, angkat. Nah, satu tetesan itu paling hanya sekecil itu. Maksudnya Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun apapun. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah hanya karena kita. Perbandingan tadi itu bukan berarti Allah itu berkurang sesuatunya. Allah tidak memiliki batas. Itu hanya perbandingan bahwasanya hanya sangat kecil sekali bagi Allah untuk melakukan itu. Nggak butuh. Allah nggak butuh kita. Kita yang sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, amal-amal kalian itu aku akan hitung dan aku akan berikan balasannya terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Amal ya, di sini nggak disebutin amal khair atau amal syarr. Tapi Allah Subhanahu wa taala amal kalian, bima kasabat aidikum, bima kasabtum, semua baik buruk Allah akan kasih balasan. Baik Allah kasih ujroh, ajrun, pahala, nikmat, kemuliaan, derajat, segala macam. Tapi kalau misalkan ini keburukan, inna adzabi lasyadid, jelas Allah akan memberikan azab. Dan tentunya maghfirah Allah luas. Jadi istighfar sebanyak-banyaknya. Saya pun begitu, mohon doakan saya. Lanjut. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yulumanna illa nafsah. Maka jika di antara kalian mendapati sesuatu kebaikan, maka katakan alhamdulillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau mendapatkan keburukan, maka Allah itu maha baik, maha segala macam sesuatu yang baik. Maka itu fala yalumanna illa nafsah. Janganlah engkau menghina kecuali hinalah dirimu sendiri. Karena Allah tidak akan pernah memberikan kita. Allah itu tidak ada maha memberi kesulitan, enggak. Allah itu sangat maha baik. Thayyib.
Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah SWT dalam satu hadis qudsi ini mengatakan, sampai mengajak dialog kita, wahai para hamba-hambaku, hamba-hambaku diulang sampai beberapa kali, sampai seolah-olah kita tuh sadar, wahai hamba-hambaku sadar, wahai hamba-hambaku sadar bahwasanya aku ini ada, aku ini tuh wujud, aku ini tuh ada gitu. Maka bergantunglah apapun kepadaku, apapun. Jangan pernah tidak percaya terhadap janjian-janjiku, jangan pernah berputus asa, apapun berharap saja kepadaku, aku bisa melakukan apapun. Mintalah semuanya, apapun itu. Bahkan ketika sendalmu putus, mintalah langsung, ya Allah saya minta sendal. Jangankan sendal, minta gunung apapun juga bisa, minta apapun juga bisa. Setidaknya gak dikabuli di dunia, Allah kabulkan di akhirat nanti. Itu. Jadi apa ya, ini tuh hadis yang membangun bagaimana akidah kita harus lebih percaya, gimana tawakal kita, gimana cara muraqabah kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini satu hadis yang memang hanya satu penggalan seperti ini, panjang, tapi maknanya sangat dalam. Misalkan kullukum arin, kita kan mungkin berpikir bajunya beli di mana, oh di toko sebelah, toko ini, toko itu. Kita nggak berpikir bahwasanya di mana sih. Kenapa toko itu menjual? Oh sebelumnya dari tukang jahit. Oh sebelumnya benang. Oh benang itu dari apa? Oh sutra. Oh dari apa? Ulat. Oh ulat itu diciptakan dari mana? Oh dari apa awalnya? Dari zigot. Kepompong atau misalkan apa? Sebelumnya dari apa? Lalat misalkan atau apa gitu ya. Itu semua kembali lagi nanti unsurnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang enggak memahami ayat kauni di sana. Kurang tadabbur kita. Sampai Allah itu apa menyadarkan kita, wah ya ibadi wahai hamba-hambaku, yuk sadar, mau ya sadar, minta semuanya kepadaku. Jadi apa ya, sesepele apapun minta sama Allah dulu, apalagi yang besar, sesepele apapun saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman untuk hadis ini. Saya kira hadis ini tuh sangat jelas maknanya. Kalau misalkan kita hanya membaca secara tekstual, sudah cukup jelas. Tapi baiknya hadis ini coba teman-teman mungkin untuk lebih mendalami lagi tentang hadis ini, untuk lebih mentadaburi lagi, baca per arti terus tadaburi malam begitu ya. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya Allah, iya juga ya, ternyata kita tuh dhalun, sesat. Kalau kita nggak ada orang yang, kita saja terkadang di jalan kita nggak tahu jalan, terus lalu kita bertanya kepada orang. Lalu ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, yang tahu segalanya, apa yang baik bagi kita, apa yang buruk bagi kita. Masa iya kita nggak mau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus tadaburi satu makna, istighfari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ja'iun. Terkadang kita hanya mengatakan bahwa ini hasil kerja saya, akhirnya saya besok bisa makan. Ternyata enggak begitu asal usulnya. Tadaburi terus, tadaburi sampai hati kita tuh merasa hidup. Begitu, teman-teman. Baik, kayaknya itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Udah 29 menit juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk hari ini, pertemuan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah bab mujahadah sudah selesai. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Ada bab al-hath alal izdiyad minal khairi aw awakhiril umr. Insyaallah itu bab ke-12. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Doakan saya juga. Untuk kritik, saran, segala macam, saya terbuka lebar. Karena yang saya sampaikan ini hadis Nabi SAW. Takutnya salah pemahaman, salah memaknai. Jadi saya mohon kepada antum semuanya agar mengingatkan saya jika ada kesalahan. Komentarnya saya buka insyaallah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu panjang lebar lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Moga-moga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.